Duel matchday ketiga fase grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 antara Timnas U20 Indonesia melawan Yaman, digelar di Stadion Madia pada Minggu, 29 September 2024. Yaman mengambil inisiatif serangan, 5 menit pertama pressing ketat sekaligus percobaan tendangan jarak jauh diperlihatkan skuad asuhan Mohamed Hassan. Memasuki menit ke-6, Jens Raven dan kawan-kawan mulai mengambil penguasaan bola dan melancarkan sejumlah serangan ke bibir gawang Yaman. Memasuki menit ke-10. Belum ada serangan mengancam dari kedua kubu meski permainan tempo tinggi diperlihatkan kedua kubu. Anwar Hussein melesakkan tendangan keras dari kotak penalti di menit ke-11, sempat ditepis Ikram Al-Ghifari tetapi berbuah sepak pojok. Figo Dennis coba melakukan tendangan jarak jauh menit ke-15, tetapi kualitasnya sangat buruk, sama sekali tak mengarah ke gawang Yaman. Eksekusi tendangan bebas Doni Tripamungkas di menit ke-17 sulit dihalau kiper Yaman, berbuah sepak pojok untuk Indonesia. Menit ke-20, Jens Raven diganjar kartu kuning usai melanggar pemain Yaman, akumulasi dari pelanggaran sebelumnya. Dua percobaan Tony Firmansyah dan Mufli Hidayat di menit ke-26, juga belum berbuah ancaman nyata untuk gawang Yaman. Memasuki menit ke-30 skor 0-0 masih terjaga, permainan lebih banyak berkutat di lapangan tengah, pertahanan kedua tim sama kuatnya. Yaman mendapat peluang emas di menit ke-34, dua kesempatan dalam satu momen, beruntung eksekusi masih jauh di atas mistar gawang Indonesia. Pertandingan masih tanpa gol saat memasuki menit ke-40, sementara fisik pemain kedua tim sudah cukup terkuras. Gawang Indonesia nyaris terbobol di menit ke-44, kesalahan antisipasi Iqbal Gwijangge berbuah petaka, yang kurang dimanfaatkan pemain Yaman. Sepakan setengah voli Abel Abbas masih belum menemui sasaran, meski sudah dihadapkan 1 lawan 1 dengan kiper. Jens Raven membuat Stadion Madia bergemuruh di menit ke-45, memanfaatkan umpan silang Muhammad Ragil. Jens Raven mengelabui dua bek Yaman, sebelum melepaskan tendangan keras yang tak mampu dibendung kiper lawan. Timnas U20 Indonesia gagal menutup babak pertama dengan keunggulan, usai Yaman berhasil mencetak gol di menit ke-47. Abdul Rahman Al-Hadir sukses menyamakan skor lewat golnya. Ikram Al-Ghifari gagal menghalau bola deflek, skor 1-1 menutup babak pertama. Awal babak kedua, Indra Syafri melakukan penyegaran dengan masuknya Aryansyah, Rizky Afrizal, dan Sultan Zaki. Ketiga pemain itu secara berurutan menggantikan Muhammad Ragil, Mufli Hidayat, dan Figo Dennis. Namun, Garuda Muda minim peluang di paruh kedua. Stamina yang terkuras karena bertanding 3 kali hanya dalam 5 hari tampak berpengaruh besar. Menit 80, umpan silang Yaman dari sisi kanan pertahanan Garuda cukup berbahaya karena membuat penyerang mereka berhadapan 1 versus 1 laka Ikram. Namun, kiper timnas Indonesia sigap menyergap. Jens Raven yang kelelahan harus diganti oleh Mauri Simon pada menit 86. Timnas Indonesia praktis bermain tanpa penyerang murni. Dengan tambahan waktu 4 menit, tidak ada lagi gol tercipta. Hasil Timnas U20 Indonesia versus Yaman di matchday 3 kualifikasi Piala Asia AFC U20 2025, ditutup dengan skor 1-1. Meski hanya bisa bermain imbang, Garuda Muda sukses menjadi juara grup F, di klasemen kualifikasi AFC U20. Dengan demikian, tim asuhan Indra Syafri berhak lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025.